Di museum itu ada seorang penjaga bernama Acep. Dia bertugas untuk merawat museum dan menyetorkan uang pada Satib. Di suatu malam, ada yang mengetuk pintu museum. Acep tak kunjung membukakan pintu itu karena memang museumnya sudah tutup. Namun, pintu terus-terusan diketuk. Acep pun terbangun dari tidurnya. Segera dia menuju pintu. Ia tak langsung membukakannya, tapi mengintip terlebih dahulu dari balik jendela. Ternyata yang datang adalah seorang wanita muda yang amat cantik. Acep tidak kenal siapa wanita itu. Segera Acep membukakan pintu. Dia memberitahu si wanita kalau museum Duloh sudah tutup. Tapi si wanita bersikeras ingin mengunjungi museum itu. Si wanita mengeluarkan beberapa butir emas dari dompetnya. "Aku akan memberimu butiran emas ini kalau kamu mengizinkanku masuk," ucap si wanita. Acep pun tergiur. Dia menerima butiran emas tersebut lalu menyuruh wanita itu untuk masuk. Acep berjalan di belakang si wanita. Ia memperhatikan lekuk tubuh wanita yang tampak indah itu. "Kalau boleh tahu, nama kamu siapa?" tanya Acep. Si wanita memberhentikan langkahnya. Dia pun menoleh pada Acep. "Namaku Rara," ucapnya sambil tersenyum. Acep mengangguk. "Aku Acep," timpal lelaki itu tanpa perlu ditanya. Rara melanjutkan langkahnya. Dia mendekati lemari kaca yang di dalamnya ada jasad Duloh. Kemudian, Rara berhenti tepat di hadapan jasad Duloh. "Cep, apa yang paling kau inginkan dalam hidup?" tanya Rara tanpa menoleh pada Acep. Pandangan Rara terfokus pada wajah Duloh yang tampak pucat. Ditanya seperti itu, Acep pun salah tingkah. Dia mengusap pundaknya sendiri. "Ya, semua orang di dunia ini pasti pengen kaya, punya jabatan tinggi, dan punya istri cantik sepertimu," kata si Acep. Dia mulai menggoda Rara. Rara pun tersenyum. Lesung pipinya tampak jelas di sebelah kiri. "Kau bisa mewujudkan semua keinginanmu itu dengan kekuatan pocong Duloh," ucap Rara. Acep kaget mendengar pernyataan Rara. Selama ini yang Acep tahu, pocong Duloh itu sangat berbahaya dan sudah membunuh banyak aparat. "Cep, dalam tubuh Duloh terdapat kekuatan gaib yang sangat besar. Banyak orang memburu pocong ini untuk pesugihan, kesaktian, bahkan untuk mendapatkan jabatan tinggi," ucap Rara. Dia terus merayu Acep. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Acep. "Kau hanya perlu mencabut keris itu dari perut Duloh. Aku akan menjadikanmu majikan baru bagi Duloh. Pocong itu pasti patuh padamu," ucap Rara. Acep terdiam. Lalu perlahan dia melangkah menuju sebuah laci untuk mengambil kunci lemari kaca. Tampaknya Acep mulai tergoda oleh Rara. Dan saat Acep akan membuka lemari kaca itu, tiba-tiba saja ada orang yang menggedor pintu museum. Dari balik tirai jendela tampaklah bayangan 3 orang lelaki. Mungkin saja mereka adalah para aparat. Acep tak jadi membuka lemari kaca. Dengan panik, dia memasukkan kembali kunci itu ke dalam laci. Segera Acep membukakan pintu. "Kenapa jam segini masih terima tamu?" tanya Satib. Ternyata yang muncul si Satib. Wajahnya tampak marah. Dia dikawal oleh 2 orang aparat. "Maaf komandan, wanita itu maksa ingin masuk museum," jawab Acep sambil menundukkan kepala. Satib menoleh pada Rara. Si Rara melayangkan senyum ramah. Seketika saja Satib curiga pada wanita itu karena tidak biasanya ada orang yang berkunjung ke museum malam-malam seperti ini. Komandan Satib pun menyuruh Rara untuk pergi. Pintu ditutup. Satib dan kedua anak buahnya masuk ke dalam museum. Segera Satib merenggut kerah baju Acep sambil menodongkan pistol tepat di kepala lelaki itu. "Dengarkan aku baik-baik. Pocong Duloh sudah membunuh banyak orang. Makhluk itu sangat berbahaya dan juga sakti. Dan ingat, kalau kau gagal menjaga pocong itu, aku akan membunuhmu," ancam Satib. "Baik komandan." Acep mengangguk ketakutan. Tangannya juga gemeteran. Satib mendorong tubuh Acep dengan sangat keras sampai lelaki itu tersungkur di lantai. Kemudian Satib dan anak buahnya pergi dari museum. Dan di malam berikutnya, Rara kembali mengunjungi museum. Namun kali ini Acep tak berani membukakan pintu. Dia takut akan ancaman komandan Satib. Ternyata sekarang museum itu mulai diawasi oleh aparat. Karena si Rara sering muncul malam hari, wanita itu pun ditangkap. Satib membawa Rara ke kantornya. Wanita itu ditanyai banyak hal. "Dari mana asalmu?" tanya Satib. "Bojong Pinang," jawab Rara dengan ramah. "Kenapa kau sering ke museum malam-malam?" tanya Satib. "Kalau siang aku harus kerja," jawab Rara. "Kerja apa?" Satib terus bertanya. "Aku pedagang melinjo keliling," ucap Rara. Dari hasil interogasinya itu, Rara disuruh pergi dan tidak boleh mendatangi museum Duloh lagi.
Wanita itu dinaikkan ke atas mobil pickup. Satib menyuruh 4 orang anak buahnya untuk menjauhkan Rara dari distrik Wajo. Mobil pickup yang membawa Rara melaju ke arah timur. Di sepanjang perjalanan, 3 orang aparat terus memperhatikan tubuh Rara yang subur dan indah. Rara sesekali tersenyum pada aparat itu. Karena tidak tahan, akhirnya salah seorang aparat memeluk tubuh Rara dari belakang. Rara tidak berontak. Dia dibaringkan di atas bak mobil. Sementara mobilnya masih terus melaju. "Hei, nanti gantian ya," ucap sopir sambil menoleh pada teman-temannya yang sedang menggerayangi Rara. Tapi baru saja mereka menciumi leher Rara, tiba-tiba saja leher itu berubah menjadi sangat keriput. Wujud Rara yang tadinya cantik kini malah jadi nenek-nenek yang rambutnya putih semua. Kedua matanya juga hitam, tubuhnya bau bangkai anjing. Para aparat itu sampai muntah saat menghisap aroma tubuh Rara. Tak salah lagi, kini Rara berubah menjadi sosok Nini Liman. Mobil pickup pun berhenti. Si sopir mendengar suara orang yang sedang muntah-muntah dari bak belakang mobil. Sang sopir pun turun dari mobil untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dan si sopir pun terkejut saat melihat teman-temannya terkapar tak bernyawa di atas bak mobil. Bola mata mereka hilang entah kemana. Darah membasahi wajah mereka. Wanita cantik itu juga hilang. Si sopir panik. Dia menoleh ke segala arah, mencari keberadaan Rara. Kemudian, saat si sopir membalikan badannya, tiba-tiba saja ada 2 kuku tajam yang menusuk kedua bola matanya. Itu kuku Nini Liman. Nenek itu berdiri tepat di depan si sopir. Lalu, tubuh sopir itu lemas dan ambruk begitu saja. Nini Liman yang tak lain adalah jelmaan Rara. Dia selalu berusaha memperdaya manusia untuk menguasai Pocong Duloh. Hal itu karena Nini Liman tak mampu melakukannya sendirian. Harus ada manusia yang mengendalikan kekuatan Duloh. Dan kali ini dia berusaha merayu Acep agar mau jadi tuan untuk Pocong Duloh. Namun tampaknya rencana Nini Liman tak akan berjalan mulus karena Komandan Satib semakin memperketat penjagaan di Museum Duloh. Apalagi setelah Satib mendengar kematian anak buahnya saat mengantar wanita yang bernama Rara. Satib semakin yakin kalau wanita itu pasti mengincar Pocong Duloh. Baik, mari kita tengok bagaimana kabar Raka dan Geni. Ternyata sekarang Geni mulai mempelajari ajian Braja Musti. Dia rutin latihan di halaman belakang rumahnya. Raka memberitahu Geni bagaimana cara mengendalikan ajian mematikan itu. Raka meletakkan kayu kering di atas tanah. Lalu Geni memejamkan mata. Dia menarik napasnya dalam-dalam. Geni pun melompat. Api Braja Musti muncul dari pergelangan tangan kanannya. Kemudian wanita itu menghantamkan Braja Musti tepat pada kayu kering. Seketika saja kayu tersebut hangus terbakar. Wajah Geni berkeringat. Raka tepuk tangan sambil tersenyum bangga pada putrinya. "Untuk hari ini latihannya cukup. Ayah lapar, kita makan yuk," ucap Raka sambil tersenyum. Keriput di wajahnya tampak jelas. Geni mengangguk. Dia pergi ke dapur, kemudian mengambil sebuah batok kelapa untuk menyinduk beras dari dalam guci. Saat Geni memasukkan batok itu ke dalam guci, ternyata berasnya sudah habis. Geni pun menghela napas berat. Sekarang Raka dan Geni memang sedang kesulitan ekonomi. Bukan hanya mereka saja yang seperti itu, tapi semua penduduk di desa Reban juga sedang susah. Sekarang lagi musim hama, ladang dan sawah mereka gagal dipanen. Banyak lelaki di desa Reban yang merantau ke tempat lain untuk menjadi kuli. Apa saja akan mereka lakukan, yang penting bisa makan. Sementara Raka dan Geni selama ini bertahan dengan cara menggadaikan barang-barang yang ada di rumahnya. Dari mulai sendok, panci, baju, kuali, dan apapun yang penting bisa ditukar dengan beras. Penggadaian di zaman itu menerima berbagai macam barang-barang bekas. Mereka akan memperhitungkan harganya. Geni beranjak ke ruang tamu. Dia mengangkat TV hitam putih dan hendak membawanya ke penggadaian. "Nah, itu kan TV kesayangan kamu. Sebaiknya jangan kita gadaikan," kata Raka. Ia melarang anaknya. "Ayah kan lagi lapar. Aku kasihan sama ayah," ucap Geni. Raka tersenyum. Dia beranjak ke kamar lalu mengambil sebuah jam saku. Jam itu kenang-kenangan dari istrinya. Raka sudah berusaha untuk tidak menggadaikan jam tersebut. Tapi apalah daya, tak ada jalan lain. Tak lama kemudian, Raka dan Geni pergi ke penggadaian. Di sana antrean ramai sekali. Mereka membawa berbagai macam barang. Dari mulai panci, patung kayu,
guci tanah liat, piring, dan masih banyak lagi. Jika barang gadaian itu tidak ditebus dalam tempo 1 bulan, maka pihak penggadaian akan melelangnya. Tentu lelang akan digelar di kawasan yang penduduknya lebih sejahtera. Saat mengantri, Raka tak sengaja mendengar obrolan sekelompok orang yang membicarakan hal aneh. Mereka sedang membicarakan orang hilang dan juga suara raungan aneh di tengah hutan. Di desa mereka sudah ada 3 orang yang hilang. Raka sebenarnya penasaran, tapi dia malas untuk bertanya. Setelah menggadaikan jam saku, Raka dan Geni pulang. Jam itu hanya dihargai 5 liter beras. Geni langsung memasaknya. Setelah matang, Raka dan Geni pun makan hanya dengan garam dan sayur. Bahan-bahan sayur itu Raka dapatkan dari hutan. Singkat cerita, malam pun tiba. Geni berbaring di dalam kamarnya, sementara Raka sibuk mengasah golok. Lampu canting menyala di rumah Raka. Sudah tidak ada listrik di rumah itu karena Raka tak sanggup lagi bayar tagihan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara teriakan manusia dari kejauhan, disusul dengan raungan aneh yang menggema di langit. Raka mendongak. Geni juga kaget. Dia keluar dari kamarnya. "Jangan keluar," kata Raka pada putrinya. "Apa itu dulu?" tanya Geni. "Bukan, itu bukan dulu," jawab Raka sambil terus waspada. Dia memasukkan goloknya ke dalam serangka lalu mengikatkan tali golok itu ke pinggang. "Ayah mau kemana?" tanya Geni. "Ayah mau lihat apa yang sedang terjadi. Tadi ayah sempat mendengar obrolan warga. Kata mereka ada orang yang hilang secara misterius," ucap Raka. "Aku ikut ya," kata Geni. "Jangan, kamu di rumah saja," timpal Raka. Semenjak Getok menghilang, Raka jadi sangat hati-hati dalam menjaga putrinya. Dulu Getok sering menyelamatkan Geni, tapi kali ini tak ada lagi makhluk gaib yang menjaga putrinya itu. Geni nurut saja ke ayahnya. Dia pun tetap diam di rumah. Sementara Raka pergi ke hutan untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Raka membawa sebuah obor. Dia masuk ke dalam hutan yang gelap gulita. Suara menggema masih terdengar di langit. Semua warga ketakutan. Mereka menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah mereka. Tak ada satupun yang berani keluar. Sementara Geni mengintip ayahnya dari celah bilik dapur. Tak lama setelah ayahnya pergi, Geni mendengar teriakan ayahnya dari kejauhan. Jelas itu suaranya Raka. Geni pun panik. Dia langsung mengambil obor lalu menyalakannya. Segera wanita itu masuk ke dalam hutan. "Ayah!" teriak Geni. Geni mencari keberadaan ayahnya. "Geni, pergi dari sini!" Geni mendengar teriakan ayahnya, tapi tanpa wujud. "Lari, nak!" Lagi-lagi Raka berteriak, tapi wujudnya tak terlihat. Kemudian Geni mendengar suara dahan-dahan pohon yang patah seperti ada makhluk besar yang sedang mendekat. Geni panik. Dia lari sekuat tenaga menjauh dari hutan. Untungnya ia berhasil keluar dari hutan itu. Segera dia masuk ke dalam rumahnya sambil menangis. Bibirnya bergetar memanggil nama ayahnya. Sesekali Geni mengintip dari celah bilik. Tampaklah bayangan makhluk besar yang tingginya melebihi pepohonan. Geni tak dapat melihat dengan jelas wujud asli makhluk itu. Dan tak lama kemudian, makhluk besar itu pun hilang entah kemana. Besoknya, warga geger karena ada 3 orang di desa Reban yang hilang termasuk Raka. Kini Geni kehilangan ayahnya itu. Ia tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau sudah mati. Yang jelas sekarang Geni sedang berkemas. Dia akan pergi untuk mencari ayahnya. Geni membawa tas kampek yang terbuat dari karung. Dia tak membawa bekal apapun kecuali beberapa helai pakaian. Kemudian Geni menutup pintu rumahnya dan pergi meninggalkan desa Reban. Geni tahu persis kemana dia harus pergi dan siapa yang harus ia datangi. Bersambung.